Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di salah satu rumah Allah setelah libur 1 tahun, Mbak ya. Kajian terakhir kita di sini kan Desember 2026. Sekarang udah 2025. Sekarang 2026. Alhamdulillah, Allah masih memperpanjang umur kita semua. Karena Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Itu manusia terbaik. Ya. Kita masih pembahasan. Kita bahas surah Al-Ankabut ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala. Wa takhluquna ifka, itu kalian menciptakan kedustaan. Artinya Tuhan-Tuhan selain Allah itu dibuat-buat, gak ada dasarnya sama sekali. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka sama sekali tidak memiliki rizki sedikit pun, gak punya. Bahkan kalau kita saksikan di beberapa tempat, justru yang menyembah, yang ngasih rizki dalam kurung apa? Sesajen. Ya. Tuhan masa makan? Ya kan? Berarti Tuhan masih butuh makan. Nah, itu saja logikanya sudah menolak bahwa Allah yang maha sempurna tidak butuh terhadap hambanya. Justru seluruh makhluk itu rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ulama kalau menjelaskan masalah rizki ya, itu bawakan kisah-kisah bagaimana ular yang buta di atas pohon itu Allah kasih rizki. Siapa? Burung. Ya, burung yang bawa rizki buat ular yang buta ini. Kemudian ada lagi ikan-ikan di lautan, semut-semut di sarangnya, semua Allah jamin rezekinya. Kadang-kadang iman kita yang sedang turun lemah sehingga khawatir terhadap rezeki. Padahal jamaah salat maghrib rahimakumullah, kalau kita ingin berpikir sederhana ya, berapa puluh tahun kita hidup di dunia, Allah jamin rezeki kita. Taruhlah contohnya saya sudah di dunia ini pengalaman hidup 36 tahun. Tidak ada kekurangan, Allah cukupi kebutuhan saya. Ya. Kenapa saya harus khawatir dengan satu hari esok yang belum pasti, sedangkan saya sudah dipenuhi kebutuhan saya selama 36 tahun. Terus kita masih gak percaya sama Allah? Subhanallah. Gara-gara was-was yang dibisikan oleh syaitan. Maka lanjutan ayatnya kata Allah, fabtaghu indallahir rizqa. Carilah rizki di sisi Allah. Kalau ini di dalam hadis, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mendapatkan rizki. Perbagus dengan apa? Dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah rizki nanti boleh buka surah At-Talaq ayat 2 kalau nggak salah ya, atau ayat 3.
saya lupa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang ngomong Allah, Bapak Ibu. Ya. Bukan pendapat ulama, bukan ucapan ustaz. Allah yang janji. Kamu bertakwa, Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar. Kamu bertakwa, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kitanya yang kurang yakin. Wa'buduhu washkurulah, dan sembahlah Allah saja, dan hendaknya kalian bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menyembah Allah ya, kaitannya ibadah. Masih ingat? Ibadah adalah seluruh yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itu ibadah. Berarti ibadah itu mabni 'ala dalil, ya, dibangun di atas dalil. Kenapa? Jangan sampai kita capek-capek beramal di dunia tapi di sisi Allah sama sekali tidak ada nilainya. Kalau ibadahnya masih ikut-ikutan. Kemudian bersyukur. Kemarin saya terangkan sedikit ya di As-Sakinah kemarin. Syukur itu yang pertama mengucapkan Alhamdulillah. Ini jelas Pak. Sering-sering bilang Alhamdulillah Pak. Sering-sering. Kenapa? Akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Hatta musibah yang kita dapat, Alhamdulillah. Bapak parkir motor, oke, udah standarin ya. Ditinggal sebentar, motornya jatuh, jebrok. Bilang apa Pak? Alhamdulillah, qadarullah. Ya kan? Apa susahnya coba? Dengan senyum, ya kan? Ya. Kadang-kadang kita ngetawain perilaku kita sendiri kan? Jatuh, alhamdulillah. Bangunin lagi, selesai. Daripada sibuk menyalahkan siapa, ya kan? Ini siapa ini yang buang air di sini, becek tanahnya, la ilaha illallah, nyalain orang lain. Padahal kita yang standarnya nggak benar, ya kan? Sering-sering bilang alhamdulillah. Janjian sama kawan, misalnya malam Jumat pada Isya, kita udah sibuk, udah siap, jadwal lain di cancel gitu kan? Demi ketemu ini, tiba-tiba asar WA, Pak punten, ini ada nih, nggak jadi kan? Alhamdulillah, Allah kasih kita kesempatan berkumpul bareng-bareng keluarga, ya kan? Nggak jadi ketemuan sama temennya, ya kan? Alhamdulillah, ya. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bilang Alhamdulillah. Terutama minum, makan. Apa kata Nabi? Allah ridho terhadap seorang hamba yang dia minum, setelah minum dia bilang Alhamdulillah. Allah ridho kepada seorang hamba yang dia makan, setelah makan dia bilang Alhamdulillah. Itu kalau dianalisa secara bahasa ya, sah-sah aja Bapak setiap nelen makanan bilang Alhamdulillah. Dan tidak berlebihan itu. Ya. Ya memang kewajibannya selesai makan satu piring Alhamdulillah. Tapi kalau kita lagi makan, ingat Allah kan setiap nelen, nikmat sekali. Makan apa Pak? Makan kebuli pakai rabek. Luar biasa. Setiap nelen itu Alhamdulillah, ya Allah nikmatnya ya Allah. Makan lagi, telan Alhamdulillah. Bayangin selesai makan udah berapa kali zikir Bapak, subhanallah. Gimana Allah nggak ridho, ya kan? Kemudian yang kedua, menisbatkan seluruh kebaikan datangnya dari Allah. Semua kebaikan. Termasuk yang saya singgung di sini adalah
kita bisa berbuat baik. Kebaikan bukan? Kebaikan itu. Ya, saya bisa berbuat baik murni itu dari Allah, bimbingan dari Allah. Seandainya Allah tidak membimbing hati saya tidak akan mampu melakukan satu kebaikan pun, sekecil apapun kebaikan. Maka bapak-bapak dapat feel-nya. Setiap menafkahi keluarga, kasih nafkah ke anak, ke istri, demi Allah, ini rizki istri saya, ini rizki anak saya yang Allah telah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bukan dari saya. Itu titipan dari Allah. Cuma karena Allah maha baik, Allah ingin mencukupi kebutuhan anak istri saya lewat siapa? Lewat saya. Nah, begitu Pak. Sehingga kita tidak merasa telah banyak berbuat baik. Ya, bagus itu Pak. Kita banyak melupakan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Ya, pandanglah diri kita ini bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang hamba bagian dari kaum muslimin. Salah seorang dari kaum muslimin. Udah selesai, titik. Saya bukan siapa-siapa. Ya, sehingga kita tidak gila kehormatan, gila hormat, gila pujian. Ya, apalagi cinta dengan validasi. Akhirnya lihat zaman sekarang penuh dengan apa? Pencitraan. Ya kan? Bangun masjid, wali kota nyumbang berapa? 1 truk sak semen. Udah direkam segala macam, selesai peresmian peletakan batu pertama ya, semennya dibawa lagi pulang. Ada yang seperti itu di suatu negeri lah ya. Nyumbang karpet masjid menjelang pemilu nih. Pas sudah pemilu lewat, dia nggak kepilih. Tempat dia nyumbang di situ kalah, karpetnya dibawa lagi. La ilaha illallah. Ada nggak yang seperti itu? Nah, di sana ya, jauh di sana. Mungkin di seberang samudra ya. Allahu karim, la ilaha illallah. Ilaihi turja'un. Allah ingatkan kita bahwa kita itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Bapak Ibu ingat, kita hidup di dunia ini hanya sebentar. 60 tahun, 70 tahun lama apa sebentar, Pak? Sebentar. Yang anak-anak SMA berkata, kayaknya kemarin masih SMP, nggak kerasa sekarang udah SMA. Betul? Yang kuliah, kayak kemarin baru daftar kok udah nyusun skripsi. Betul nggak? Nikah juga nggak kerasa udah berapa puluh tahun Pak? Hah? Kerasa nggak Pak? 30 tahun berumah tangga, 40 tahun, 20 tahun, ya kan? Nggak kerasa Pak kita hidup di dunia ini. Sebentar doang. Berbahagialah orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan usianya untuk ketaatan-ketaatan. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai dari satu ketaatan, maka segera beralih kepada ketaatan berikutnya. Faedahnya, yang pertama, anna aslad dinir rusul huwa tauhid. Sesungguhnya asal dari agama seluruh rasul adalah tauhid. Fix, semua nabi dan rasul beragama Islam. Itu no debat, itu nggak bisa dibantah ya, karena seluruh nabi dan rasul mengajak hambanya untuk menyembah Allah saja ya. Terlebih siapa lagi? Nabi Isa alaihi salam ya. Nanti kalau Bapak punya tetangga atau teman orang Nasrani, coba sedikit ngobrol, minta datangkan ayat dari Bible yang tidak ambigu, yang lafaznya itu Yesus berkata kepada Bani Israel supaya dirinya disembah. Ada enggak? Enggak ada. Kata-kata yang menunjukkan bahwa Yesus
mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, maka sembahlah saya. Tidak ada. Justru yang didapati di Bible itu kebanyakan apa? Nabi Isa sholat, Nabi Isa berdoa. Coba ada kan ahli kristologi ya. Nah itu dibawakan itu. Lah kalau Nabi Isa sholat, berarti Nabi Isa nyembah siapa? Kalau Nabi Isa berdoa, berarti berdoa kepada siapa? Nah itu ya. Jadi intinya yang kita mau saya sampaikan, seluruh Nabi dan Rasul agamanya satu, yaitu mengajak manusia hanya menyembah Allah saja. Kemudian yang kedua, butlanu ibadatil ausan, batilnya peribadatan terhadap berhala-berhala, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang ketiga, annal khaira wasyarra muqaddarun minallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan. Siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangankan akhir hayat kita, bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Kita nanti nama kita ada di neraka atau di surga, kita nanti kembalinya ke surga atau di neraka, Allah sudah tahu. Paham, Pak? Di penulisan takdir di Lauhul Mahfuz itu sudah selesai sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Bayangin, kita belum menyelesaikan takdir yang sedang kita jalani ini, belum tahu kan kita endingnya. Allah sudah tahu kita bakal balik ke surga atau ke neraka. Subhanallah. Nggak ngeri tak Bapak? Hah? Apalagi kalau baca hadis Arba'in Nawawi nomor 4 itu luar biasa. Ya? Nabi memperingatkan kepada kita. Intinya saya ambil intisarinya aja ya. Nanti boleh teman-teman sampai di rumah searching di Google Arba'in Nawawi yang keberapa? Keempat. Nanti baca terjemahnya. Saya mau ngambil intisarinya aja. Bahwa kita yang sudah Allah beri hidayah, Allah bimbing hati kita sehingga kita lapang dada berada di masjid ini, pengajian, sholat berjamaah, sekali-kali jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, walaupun orang tersebut pelaku maksiat. Kita balik dari pengajian nih, ketemu temennya betul-betul nggak pernah ke masjid, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Kita nggak tahu akhir dari kehidupan seseorang. Bisa jadi tahun depan dia yang lebih taat kepada Allah daripada saya. Bisa jadi saya berbalik malah mendurhakai Allah, karena Allah tidak suka sama orang yang sombong. Na'udzubillah. Maka dari itulah selalu hadirkan perasaan bahwa kita butuh kepada Allah. Kemudian yang keempat, wujubu ibadatillahi wa syukri, wajibnya kita beribadah kepada Allah dan bersyukur. Bapak kalau dengar kata-kata syukur, apa yang ada di benak Bapak? Uang. Hah? Itu ya. Subhanallah. Kalau saya ingat hadis Nabi, Pak, ketika Nabi sholat malam, saking lamanya berdiri, kakinya bengkak. Siapa yang cerita ini? Aisyah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu laka wa ma ta'akhkhara, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa saya nih, terjemahan bebasnya. Kenapa Anda susah payah sholat malam, bela-belain begadang, berdiri sampai bengkak kakinya, padahal dosa-dosa Anda sudah Allah ampuni semuanya. Yang telah lalu dan yang akan datang Allah sudah ampuni. Allah sudah jamin Nabi Muhammad SAW adalah penghuni surga. Bahkan surga itu nggak dibuka, Pak, kecuali untuk siapa? Rasulullah SAW. Keutamaan umat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, umat yang akhir zaman tapi
masuk surga duluan. Udah pasti masuk surga kan? Nabi ngapain susah-susah sholat malam lama-lama? Itu kan logika kita orang awam ya. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya Allah ya Rabbi, jauh sama perilaku kita. Kita surganya belum tentu, iya nggak Pak? Tapi setiap malam jadi apa Pak? Jadi bangke. Tahu Pak bangke Pak? Jadi mayat. Ya. Nabi SAW udah pasti masuk surga. Tapi kayak apa malamnya? Berdiri. Rakaat pertama itu yang dibaca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz, 1 rakaat. Itulah alasan kenapa kita nggak jadi sahabat Nabi. Kita kalau imamnya 1 lembar udah deg-degan ini, khawatir ini. Bener nggak Pak? Allahu Akbar. Ya, itu bedanya kita sama sahabat Pak. Ya? Sahabat itu ketika Nabi bacaannya diringankan, ya, kayak sholat kita lah, itu sholat bacanya ringan. Itu nanya, lima tazawwajta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau ringankan sholat kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Ada anak kecil nangis. Saya khawatir akan mengganggu konsentrasi ibunya. Pasti ibunya nggak enak sama jamaah sebelahnya kan? Dia yang bawa anak kecil kan? Makanya Nabi ringankan sholat. Dalam riwayat yang lain, Nabi habis salam langsung pulang. Pernah dengar di sini Pak? Biasanya kan habis salam zikir dulu kan? Ini Nabi enggak, habis salam langsung pulang. Sahabat langsung, satu masjid itu langsung heran gitu kan. Ternyata enggak berapa lama Nabi balik lagi. Nabi ngelihat wajah para sahabat itu bertanya gitu loh, pengen tahu, butuh klarifikasi gitu loh, apa yang terjadi. Tahu jawab Nabi apa? Aku teringat ada 1 keping emas di rumahku dan itu sangat menggangguku. Maka aku perintahkan kepada istriku untuk membagikannya, disedekahkan. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Habis sholat langsung pulang gara-gara apa Pak? Ada harta yang belum sempat disedekahkan. Subhanallah. Saya yakin kita juga sama, Bapak juga sama. Kalau lagi sholat tiba-tiba ingat, mas antamnya belum dimasukin ke lemari. Oh, langsung pulang gitu. Tapi bukan untuk disedekahin, untuk apa Pak? Amankan. Betul. Aduh, amankan ya. Jadi nggak fokus kan sholatnya? Subhanallah. Ya, intinya apa? Oh, tadi apa? Alhamdulillah, kemudian menisbatkan seluruh kebaikan kepada Allah. Yang ketiga apa Pak? Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk apa? Untuk ibadah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hafal Pak? Udah tahu artinya Pak? Kemudian benar-benar kalian akan ditanyai mengenai apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang berikutnya, isbatul ma'ad. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya hari kebangkitan, ya. Hari atau kehidupan setelah kematian. Kemudian kita bahas surah Al-Ahqaf ayat 5 ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, padahal Tuhan-Tuhan selain Allah tadi yang diseru tidak mampu mengijabah doa-doa tersebut sampai hari kiamat.
Wahum an du'aim ghafilun. Padahal Tuhan-Tuhan yang disembah itu mereka lalai dari doa orang-orang yang menyembahnya. Berarti orang yang paling sesat itu orang yang paling bagaimana, Pak? Yang berdoa kepada selain Allah. Itu orang yang paling sesat. Allah yang bilang, adol. Makanya sebodoh-bodohnya orang siapa? Orang yang menyembah selain Allah. Allah yang kasih kehidupan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur kehidupan dia. Kemudian kita minta kepada selain Allah. A'udzubillah, ya. Ya, jahil-jahilnya orang adalah orang yang menyembah selain Allah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia itu dikumpulkan nanti di hari kiamat, maka antara Tuhan-Tuhan yang disembah dengan yang menyembahnya itu mereka saling bermusuhan. Bahkan Tuhan-Tuhan yang disembah ini mengingkari penyembahnya. Tahu nggak kenapa, Pak? Ini lagi bicara tentang apa? Bahwa dulu yang disembah itu awalnya adalah orang-orang soleh. Ya, contoh Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani kan? Nanti Nabi Isa akan mengingkari peribadatan tersebut dan akan bermusuhan. Coba buka surah Al-Maidah. Allah bertanya kepada Nabi Isa dan Allah Maha tahu. Wahai Isa, apakah engkau menyuruh manusia supaya menyembahmu dan ibumu? Ya, surah Al-Maidah, saya lupa ininya apa ayatnya. Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Ta'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diriku. Maksudnya, seandainya aku mengatakan itu, engkau sudah tahu lebih dulu. Itu dibahas di Al-Maidah itu, Pak. Ya, saya bantu cari deh. Nanti biar jelas ayatnya ya. Nah, Al-Maidah ayat 116, Pak. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Dan tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau bilang kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, ya. Sekali-kali aku tidak pernah mengatakan apa yang aku tidak berhak mengatakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Tuh. Seandainya aku mengatakan itu, aku mengajak manusia untuk menyembah diriku, engkau pasti lebih tahu duluan. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Begitu juga orang-orang soleh yang lainnya. Seperti contoh siapa? Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Mohon maaf, saya sebut juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui. Tapi yang berlebihan, yang keliru adalah pengikut-pengikutnya yang melampaui batas, yang berlebihan dalam mewalikan beliau, sampai bikin cerita-cerita apa? Karomah yang enggak ada sanadnya sama sekali dinisbatkan kepada beliau. Nah, ini juga kita jangan sampai terprovokasi gara-gara tidak setuju dengan perilaku pengikutnya itu, kemudian kita memuji Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah juga. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh dicek referensinya, beliau itu ulama yang bermadhab Hambali. Satu madhab dengan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hambali biasanya di negara apa, Pak?
Negara Saudi yang bismillahnya disirkan, subuhnya nggak pakai kunut, itu mazhabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, nah coba dicek lagi referensi. Ya, jangan sampai kita kurang literasi. Ya, coba dilihat lagi. Nah nanti Syekh Abdul Qadir Jailani di hari kiamat akan bermusuhan dengan orang-orang yang mengagungkan beliau secara berlebihan. Semuanya itu. Ini Allah yang bilang. Surah apa tadi? Al-Ahqaf ayat 5 ayat 6. Allah menyatakan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah nanti di hari kiamat justru mengingkari peribadatan manusia kepada diri mereka. Faedahnya yang pertama, ajhalun nas wa adalluhum man da'a ghairallah. Sejahil-jahilnya manusia, sesesat-sesatnya manusia adalah yang berdoa kepada selain Allah. Bapak Ibu mohon maaf, kita kalau lagi butuh sesuatu, kepepet, urgent, minta kesembuhan, datangnya ke kuburan apa ke masjid? Hah? Kemana? Ke masjid, Pak. Ya, ke masjid. Lagi butuh apa, punya hajat segala macam apa? Ngapain kita? Bangun malam apa ke kuburan? Nah, kepada Allah mintanya, Pak. Berharapnya kepada Allah. Ya? Saya tanya, Pak. Orang yang datang ke kuburan betul tidak menyembah kubur, tidak minta kepada kuburan. Yang dia harapkan apa? Hah? Supaya ziarahnya dia ke Syekh Wali Fulan ini menjadi wasilah. Endingnya apa? Supaya doanya lebih diijabah, ya nggak? Minta bantuan supaya wali tersebut menyampaikan keinginan dia. Saya tanya, berarti dia bergantung sama manusia tidak? Iya. Bahkan manusianya sudah meninggal. Padahal Nabi kita mengajarkan konsep bahwa orang yang sudah meninggal itu doanya sudah tidak lagi diijabah oleh Allah. Itulah mengapa ada syariat sholat jenazah. Saya tanya, Pak, kalau yang meninggal orang soleh, lebih soleh dari kita, terkenal lah dia orang soleh, ya kiai atau ustadz lah, disolati nggak jenazahnya? Padahal kita ngaku lah doanya dia lebih diijabah daripada kita gitu loh. Salat jenazahnya disolati tidak? Kenapa? Karena beliau sesoleh-soleh apapun beliau, saat ini ketika sudah meninggal, Allah sudah tidak ijabah lagi doanya. Barulah nanti berlaku hadis-hadis Nabi. Siapa yang disolati oleh 100 orang, semuanya itu memberi syafaat kepada syafaat untuk siapa? Si mayit, Allah izinkan syafaatnya semuanya. Tuh manfaat dari sholat jenazah. Kemudian dianjurkan bikin berapa saf? 3 saf dibikin. Bahkan ada hadis waktu itu ada apa? Diselenggarakan sholat jenazah, jamaahnya cuma ada 7. Tetap dibikin 3 saf. Saf pertama 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 3 orang. Begitu, Pak. Padahal kan 7 orang bisa dibikin 1 saf dong ya. Berarti ada keutamaan di situ, ada fadilah. Nah, itu baru kita selenggarakan yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang lain, siapa yang disolati jenazahnya oleh 40 orang, semuanya 40 orang ini bertauhid semuanya, pasti masuk surga jenazahnya. Nah, itu ada hadisnya. Makanya berbahagia kalau kita meninggal di Mekah Madinah. Insya Allah yang nyolati ahlu tauhid, ya, para ulama di situ kan ada di situ. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah kalau kita meninggal di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang mengkaji kitab tentang tauhid, menjauhi syirik-syirik, khurafat dijauhi. Nah, itu dapat keutamaan itu, Pak. Disolati oleh 40 orang ahli tauhid semuanya.
Intinya kita punya pemahaman orang yang sudah meninggal doanya sudah tidak lagi diijabah. Justru orang yang sudah meninggal butuh didoakan oleh orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, isbatu annal ma'budin ghafiluna an ibadatihim wala yastati'una ijabatahum. Ketetapan bahwa sesembahan-sesembahan itu lalai dari peribadatan orang-orang yang menyembah mereka, dan sesembahan-sesembahan tersebut tidak mampu mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Sebagai contoh kecil aja ya, sederhana ya. Ada di sebuah toko jualan jimat. Ada nggak Pak? Saya tanya, ada nggak? Ada Pak. Toko jualan jimat itu ada. Nah, terus kan rombongan ya, ada 3 atau 4 orang lah ya. Tanya, ini jimat apa? Temennya jawab apa? Itu jimat biar kaya. Nah, temennya yang nanya itu, lah ini yang punya toko masih jualan. Langsung terdiam semuanya Pak. Paham gak maksud saya? Itu jimat apa? Biar kaya ya kan? Lah ini yang punya toko masih jualan. Sampai sini paham ya? Nah, itu juga tamparan buat orang-orang yang cari pesugihan. Bapak tahu orang yang cari pesugihan rumah dukunya itu kayak gimana? Nah, kata Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengerti. Kalau pengen kaya, belajarnya kemana Pak? Ya orang yang udah kaya. Usahanya apa? Apa yang ditempuh? Ya enggak? Nah, itu baru. Itu Al-Quran yang ngajarin Pak. Ya, kita pengen apa? Pengen ahli mesin, tanya sama yang ahli mesin. Pengen pinter masak, tanya sama koki, ya kan? Nah, dan seterusnya. Itu apa Allah yang mengajarkan di dalam Al-Quran? Bertanya kepada ahlinya. Yang ketiga, tasmiyatu hadza du'a ibadatan. Bahwa doa itu dinamai sebagai ibadah, ya. Ad-du'a huwal ibadah. Berarti nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nih, saya ulang pelajaran yang lalu. Masih ingat nggak? Boleh kita meminta tolong kepada manusia. Ada syaratnya berapa? 3. Hayyun, hadirun, qadirun. Ini 3 nih Pak. Yang pertama, manusianya masih hidup. Yang kedua, manusianya ada, hadir, bisa dihubungi. Kalau sekarang bisa dikomunikasi lah ya. Yang ketiga, mampu, manusianya mampu melakukan tersebut. Ya rahmukallah. Contohnya apa? Pinjam uang. minta tolongnya ke manusia kan? Berarti syaratnya yang pertama, orang yang dipinjami uang hidup. Ini tuh hidup ya. Yang kedua apa? Bisa dihubungi, hadir ya kan? Yang ketiga, mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Jangan sampai kadang-kadang kita nih terlalu apa bahasanya, lancang. Si aneh. Nah, punya temennya lagi butuh. Temennya lagi butuh, bang, pinjemin saya sih bang 100 juta aja. Wis, nggak kira-kira minjem 100 juta dari mana ya kan? Yaudah kalau nggak ada 50 katanya. Saya nggak ada uang segitu. Tolongin deh ngomong ke yang apa? Yang punya donatur. Nah ini udah melampaui. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini. Jangan memberatkan teman kita Pak. Ya, sehingga melibatkan seperti itu hutang. Kemarin ada yang nanya ke saya, boleh nggak kita minjemin sertifikat ruko, sertifikat tanah kita tuh, teman kita mau minjem ke bank. Ayo, jawabnya apa Bapak?
Itu namanya membebani diri di luar kemampuan. Ya. Nolong orang boleh, silakan bantu, tapi lihat niat kita. Coba kalau kita ngorbanin aset kita, apa nggak ribut sama keluarga ta? Ayo, nggak ribut sama istri ta? Nah, itu juga dipikirkan. Biar nanti Allah kasih solusi, dari mana jalannya nggak tahu. Nggak mesti kita tanggung jawab, kecuali kita presiden, baru harus cari solusinya bagaimana caranya. Kan kita kan bukan presiden, ya kan? Tolong orang semampunya. Tuh ya. Jangan melampaui batas kemampuan kita. Akhirnya nanti nggak ikhlas, nyesel lagi. Benar nggak? Mending yang ditolong jujur. Udah minjem, lari. Akhirnya yang disita sama bank siapa? Aset kita, kan? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, anna hadhihi ad-da'wah sababun li'adawatil ma'budin lil 'abidin yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya doa tadi dalam kurung doa orang musyrik kepada sesembahannya ya, itu adalah menjadi sebab permusuhannya sesembahan-sesembahan selain Allah dengan orang-orang musyrik tadi. Itu menjadi penyebabnya. Yang kelima, bayanu annal ma'budin sayatabarra'una yaumal qiyamati min ibadati abidihim. Tadi sudah saya terangkan bahwa sesungguhnya Tuhan-Tuhan selain Allah itu di hari kiamat nanti, terutama orang-orang soleh yang disembah ya, mereka akan berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Contohnya yaitu misalnya orang-orang yang berlebihan dalam mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani misal. Ya. Saya nyatakan bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari apa? Gulu-gulu mereka. Gulu itu apa, Pak? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani, berlebih-lebihan mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan mohon maaf, di dalam sebagian akidahnya orang-orang sufi, mereka meyakini wali itu di atas nabi, di atas rasul. Jadi wali itu lebih apa? Lebih sakti, lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Nantilah kalau kita ada kesempatan ya, sedikit kita kupas masalah itu, insya Allah nanti kapan-kapan. Ya. Kemudian berikutnya surah An-Naml ayat 62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Maka siapakah yang mengabulkan doanya orang-orang yang sedang kesulitan apabila dia berdoa, dan siapakah yang menyingkap keburukan-keburukan, ya, mengangkat mudarat-mudarat yang sudah terjadi, dan siapakah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di atas muka bumi ini? Siapa, Pak? Yang mengabulkan doa siapa? Nah, yang mengangkat mudarat Allah. Yang menjadikan kita pemimpin di atas muka bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tekankan, Allah tegaskan, a ilahum ma'allah? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Hah? Nah, ini kalau belajar bahasa Arab namanya istifham inkari. Pengingkaran tapi bentuknya apa? Pertanyaan. Contohnya Bapak bawa kue sampai rumah, kuenya taruh di ruang tamu. Anak istri udah tidur. Ketika Bapak nutup pintu, ceklek ngunci pintu ya. Pada bangun semua. Pak nanya, ini ayah yang bawa? Bapak ngingkarinya begini, siapa lagi? Tahu nggak maksud saya? Emang kalau bukan saya siapa lagi yang bawa? Bentuknya pertanyaan kan? Nah itu di dalam bahasa Arab dipelajari, namanya istifham inkari, mengingkari tapi bentuknya apa? Kalimat tanya. Maka ini juga sama, kalimat tanya. Ailahum ma'allah?
Apakah ada Tuhan selain Allah? Itu pertanyaan tapi bentuk apa? Pengingkaran tapi bentuknya pertanyaan. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang ingat, yang berpikir, yang berzikir itu sedikit sekali. Ya, pikir ke sana gitu loh maksudnya. Faedahnya, al-ikhlasul fid du'a sababun listijabati. Ikhlas dalam berdoa itu sebab dikabulkannya doa tersebut. Nah ini, jangan-jangan selama ini doa kita belum diijabah oleh Allah gara-gara apa? Kurang ikhlas. Doanya kurang ikhlas, ibadahnya kurang ikhlas. Kenapa kurang ikhlas? Hah? Masih malas-malesan ibadahnya. Orang tuh kalau ibadahnya ikhlas, semangat Pak. Ke masjid itu nggak nunggu azan. Bener nggak? Sering lihat waktu tuh. 2 menit lagi. Wudhu. Subhanallah. Selesai sholat tuh zikir. Zikirnya juga dia nikmatin. Jangan ganggu orang lain. Selesai zikir apa? Sholat sunnah. Ya. Selalu tidak merasa puas dari ibadah. Terus ibadah lagi ibadah. Itu orang ikhlas Pak. Kalau orang yang kurang ikhlas, contoh ya, misalnya ada orang, ini terakhir. Misalnya ada orang salah ngerjain jamak sholat. Dia kan mau menjamak nih maghrib sama isya. Karena sudah waktu isya masuk, dia belum sholat maghrib. Dia sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Paham nggak maksud saya? Dia masuk masjid, pengen jamaah sama orang yang lagi sholat di situ kan, dia niatnya sholat isya Pak, 2 rakaat. Qadarullah yang sholat ini malah sholat maghrib 3 rakaat. Nah dalam sholat fardu, dia tadinya niat sholat isya 2 rakaat, tiba-tiba imamnya 3 rakaat kan, dia rubah niatnya ke maghrib, bisa nggak? Nggak bisa. Sholat fardu itu innama amalu binniat dari awal. Kalau sholat sunnah masih fleksibel. Akhirnya dia ngikutin itu maghrib, baru dia sholat isya kan, ya berantakan gitu niatnya. Maka saya jawab, sholatnya diulang. Yang benar menjamak sholat itu dilakukan sholat yang lebih awal baru sholat berikutnya. Jadi kalau sholat jamak zuhur sama asar, apa dulu yang dikerjakan? Zuhur dulu baru asar, jangan dibalik-balik. Begitu juga sholat maghrib sama isya. Kalau mau dijamak, sholat apa dulu yang dikerjakan Pak? Maghrib dulu 3 rakaat, baru isya. Isyanya nanti bisa 2, bisa 4. Silakan nanti niatnya apa. Begitu, nggak bisa dibalik-balik Pak. Tapi qadarullah misalnya sholat isya berkumandang, kita masuk ke masjid nih, ya mau dijamak maghrib sama isya, tapi bapak mau berjamaah nggak bisa. Yang benar bapak sholat isya di situ, maghribnya nanti dihitungnya sholat apa? Qadha, karena tadi belum sholat maghrib gitu Pak. Tapi kalau memang niat jamak, ya dijamak. Bagaimana fikih menjamak sholat? Ya mungkin nanti kesempatan yang lainnya insya Allah kita kupas lebih dalam lagi tentang sholat qadha jamak sama qasar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.